Tahukah kamu apa itu CSSF? Ya, Clement Suleiman Scholarship Fund. CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida namun kurang mampu secara finansial. Nama Clement Suleiman diambil dari tokoh GKI, yaitu almarhum Pendeta Clement Suleiman, salah satu pemrakarsa berdirinya Ukrida. Beasiswa ini sudah memberikan ribuan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kepada anggota jemaat GKI melalui pengajuan klasis Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Berikut adalah testimoni dari mahasiswa dan alumni penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Saya adalah Vanencia Magdalena. Saya adalah seorang mahasiswi Ukrida, jurusan Teknik Industri angkatan 2018 yang menjadi penerima beasiswa klasis Jakarta Utara. Menjadi bagian dari penerima beasiswa ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat saya syukuri. Karena saya jadi bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya dalam masalah finansial dalam membiayai perkuliahan saya. Selama 4 semester di perkuliahan ini, beasiswa klasis juga sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap memberikan usaha yang terbaik dalam menjalani hari-hari saya di perkuliahan. Hai, nama saya Renat Unwaru. Saat ini saya bekerja sebagai Functional Consultant di PT Anabatik Technologies. Saya adalah alumni Ukrida, program studi teknik informatika angkatan 2010 yang pernah menerima beasiswa CSSF. Melalui beasiswa yang diberikan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani pendidikan saya di bangku kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga saya yang lemah. Selama saya menjalani studi sejak semester awal hingga lulus, beasiswa CSSF selalu mendukung saya untuk tidak khawatir terhadap biaya pendidikan, sehingga saya bisa fokus untuk belajar dan bergabung dalam berbagai aktivitas di kampus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, bisa dilakukan secara rutin melalui mekanisme auto-debit rekening BCA minimal Rp10.000 atau menyetorkan secara langsung ke nomor rekening berikut ini. Info selanjutnya, silakan menghubungi nomor berikut. Khusus untuk donatur tetap akan diminta mengisi form yang sudah kami siapkan. Selamat Hari Minggu. Umat yang terkasih, kami berharap umat dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Pelayan firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Angelin Chandra dengan tema khotbah berhasil di jalan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Dengan sukacita kita naikkan pujian hari Minggu, hari yang mulia.
Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Hidup yang kita jalani tidak lepas dari pergumulan, baik pergumulan ringan maupun berat. Mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi yang pelik dalam kehidupan rumah tangga atau pekerjaan. Marilah saudara, kita datang kepada Tuhan yang setia mendengarkan keluh kesah kita tanpa jemu. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Sampai hari ini, Engkau begitu setia menjaga kami dan keluarga kami. Tidak ada kata yang dapat melukiskan kebaikan-Mu. Meski demikian, kami menyadari jika tutur kata dan perbuatan kami terkadang melukai hati-Mu. Manakala kami berhasil, kami menganggap itu semua karena kehebatan kami, sehingga kami jatuh dalam kesombongan. Dikala gagal, kami putus asa dan bersungut-sungut kepadamu. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Amin. Bagai seekor rusa yang
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saya yakin kita semua ingin mengalami keberhasilan. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga keberhasilan orang tua, pasangan, dan anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah keberhasilan yang kita raih didasarkan pada nilai-nilai kitab suci atau pandangan dunia? Kiranya firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Angelin Chandra dapat menolong kita untuk menemukan dasar yang benar dalam meraih keberhasilan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Umat yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami sudah menaikkan pujian syukur kepadamu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk berdiam diri, mendengarkan nasihat-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya mendatangkan kekuatan, penghiburan, dan juga nasihat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya,
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan bahwa zaman atau situasi dunia ini selalu berubah, bergerak maju ke depan. 10 menit yang akan datang dengan 10 menit yang sekarang tentunya bisa jadi berbeda. Karena memang terjadi perubahan. Apa yang berubah? Minimal kita jadi makin tua. Makin tua 10 menit gitu ya. Makin tua 1 detik. Ada perubahan saudara-saudara, ada perubahan yang terus-menerus terjadi dan tentunya seharusnya perubahan zaman yang terjadi itu membuat manusia semakin hari semakin baik. Harusnya demikian gitu ya. Dan memang kita lihat misalnya pada zaman purbakala, zaman batu. Saya sendiri belum hidup sih zaman batu gitu ya. Tapi kalau kita melihat di televisi dalam Discovery Channel kah atau apakah dalam ilmu pengetahuan bagaimana manusia awal itu ketika mereka hidup dengan menggunakan batu lalu berkembang menjadi selanjutnya lagi ditemukan besi, lalu temukan ini, temukan itu, terus bergerak dan bergerak sampai saat ini. Terus bergerak maju saudara-saudara, dan seharusnya perkembangan zaman tadi saya katakan membuat manusia itu semakin hari semakin baik. Ya. Mempermudah dalam bertahan hidup. Dan memang makanya gak salah kalau saat ini dikatakan zamannya menjadi zaman yang instan. Bapak Ibu kita bayangkan dan kadang kita suka membandingkannya dengan anak-anak kita misalnya. Waduh waktu zaman papa mama dulu hidup, waktu saya masih kecil saya sampai kesel dengernya. Kenapa? Karena si emak itu selalu ngomong, waktu zaman emak dulu di zaman Belanda, di zaman Jepang, sampai capek nih telinga dengerinnya zaman Jepang melulu, zaman Belanda melulu. Setelah saya punya anak sama aja kayaknya saya juga ngomong begitu gitu ya. Waktu zaman mama dulu muda, mama dulu sekolah begini dan begitu. Saudara beda. Dan terjadi sebuah perubahan. Nah perubahan yang terjadi, kalau kita mau simak dan kita mau lihat ternyata ini perubahan bukan cuma dari sisi teknologi. Perubahan bukan hanya terjadi pada saat ketika kita semakin hari semakin dipermudah dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Tetapi ada juga perubahan-perubahan yang membuat nilai-nilai itu mengalami pergeseran. Ya. Pergeseran dalam hal apa? Ada yang bergeser dengan sangat drastis, ada yang bergesernya pelan, ada juga yang enggak terlalu banyak bergeser gitu ya. Berhasil misalnya, keberhasilan. Dari zaman dulu sampai sekarang memang kita mengatakan orang yang berhasil adalah orang yang hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Nah, lebih baik dari sisi apa? Tentunya dari sisi materi biasanya kita akan mengatakan begitu.
anaknya berhasil loh hidupnya. Itu artinya anaknya sukses di dalam pekerjaan. Anaknya mampu memiliki ini dan itu. Ini sih dari zaman dulu sampai sekarang selalu seperti itu saudara-saudara gitu ya. Tinggal apa yang dimilikinya itu yang menjadi perbedaan. Tetapi juga saudara-saudara pergeseran dalam hal nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kehidupan. Itu juga mengalami banyak sekali pergeseran-pergeseran sampai dengan pada saat ini. Ketika dulu orang melihat bagaimana harus jalan mengikuti perintah Tuhan, bagaimana jalan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh orang tua, sekarang mungkin enggak lagi menjadi seperti itu. Bukan lagi menjadi seperti itu, karena kita bisa mengatakan enggak juga sih, enggak juga sih. Bahwa kita harus selalu hidup seperti itu. Karena ada hal-hal yang harus kita kejar. Dan inilah sebuah kenyataan dan sebuah fakta yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, pergeseran demi pergeseran ini terjadi bukan hanya sekarang. Tapi dari zaman dahulu. Dari zaman awal mula. Bahkan dari zaman ketika manusia itu mulai dibentuk dan kemudian bertumbuh menjadi bangsa dan menjadi semakin besar. Dan ini terjadi di hampir seluruh lapisan bangsa. Bahkan bangsa Israel. Jauh sebelum Yesus ada, saudara. Dalam perjanjian lama misalnya, ketika hukum Taurat diberikan, ketika Tuhan mengatakan ini loh hukum yang harus kamu patuhi, maka apa yang dibayangkan atau apa yang diharapkan? Tentunya bagaimana bangsa Israel oleh bertumbuh di dalam naungan hukum Taurat dan mereka boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana ketika kaum Lewi diangkat menjadi imam-imam adalah supaya mereka menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan boleh semakin dekat. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah ketika hukum Taurat diberikan. Memang ketika diberikan lalu mulai dilakukan oleh bangsa Israel tentunya ini berjalan dengan baik. Tapi kemudian kalau kita lihat dan kita membuka kitab perjanjian lama, maka kita akan menemukan bagaimana yang awal mulanya dibuat dengan tujuan A yang baik ini mulai mengalami perubahan. Mulai mengalami yang namanya pergeseran. Para imam, kaum Lewi, para pimpinan-pimpinan, para hakim yang diangkat yang seharusnya memimpin bangsa Israel itu dengan baik mulai berubah. Kita lihat saudara-saudara, kalau kita onsite kita ada tiga bacaan. Ya, hari ini cuma bacaan Injil saja. Tetapi dalam bacaan pertama, kalau di dalam kebaktian kita nanti di gereja harusnya, itu ada dalam kitab Mika. Mari Bapak Ibu kita membuka kitab Mika. Nah ini rada susah nih dicarinya ya. Mika. Mika itu sebelum Nahum. Ya, setelah Yunus. Kitab Mika pasalnya yang ketiga. Ini adalah bacaan kita yang pertama. Ayatnya yang kelima Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sana dalam kitab Mika pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Saudara, ternyata yang namanya korupsi enggak cuma berlaku pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi Mika pun sudah ada. Bahwa ketika orang menyuap dalam tanda kutip ketika dia memberikan sesuatu untuk dimakan, maka nabi atau imam atau siapapun itu akan menyatakan hal yang baik, damai. Tetapi ketika dia memberikan hal yang tidak memberi makan atau tidak menyuap, tidak memberikan sesuatu kepada orang itu, maka yang dinyatakan adalah perang. Kalau bayar maka dapat sesuatu diserukan damai, kalau enggak bayar maka kamu akan dapatkan perang. Saudara, ini terjadi pada zaman sebelum Yesus, pada zaman Nabi Mika. Bagaimana yang awalnya dibuat menjadi baik ini mengalami pergeseran sehingga akhirnya sekarang yang muncul adalah kalau kamu bayar aku akan berikan yang baik, kamu gak mau bayar maka saya tidak mau bela kamu, saya tidak akan memberikan hal yang baik untukmu. Dan ini terjadi sampai dengan pada zaman Yesus. Kita lihat dalam bacaan kita Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Apa yang terjadi di sini saudara-saudara, kita lihat Matius pasal 23 ayatnya yang kedua.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa artinya saudara? Ketika dikatakan mereka telah menduduki kursi Musa, maka di sini saudara, penyataan ini ketika Tuhan Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, maka di sini ada sebuah pengakuan terhadap keberadaan diri mereka, keberadaan ahli Taurat, keberadaan para orang-orang Farisi sebagai orang yang memegang pemerintahan atas jemaat. Kok sebuah pengakuan? Betul saudara-saudara. Karena bangsa Israel, hukum yang berlaku di atas mereka adalah hukum Taurat, hukum Musa. Dan Musa diakui sebagai pemimpin bangsa. Maka ketika dikatakan mereka menduduki kursi Musa, maka saudara di sini Yesus mengakui akan keberadaan mereka sebagai pemimpin, sebagai penampung orang yang memegang hukum, sebagai orang yang mengajarkan banyak hal sebagaimana Musa. Tetapi kemudian dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Sebuah pesan yang sangat penting saudara-saudara. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu adalah benar. Bahwa apa yang diajarkan itu adalah baik. Yaitu apa? Hukum Taurat. Yaitu adalah hukum yang diajarkan, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi kemudian kalimatnya tidak berhenti karena di sana ada koma. Dilanjutkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, dari sini kita melihat ada sebuah kritikan terjadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, khususnya ahli Taurat dan para orang-orang Farisi. Di satu sisi Tuhan mengakui keberadaan mereka sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai orang yang memahami akan hukum Taurat. Di satu sisi Tuhan mengakui bahwa apa yang diajarkan itu adalah baik, bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi di sisi yang lain Tuhan Yesus melihat bagaimana mereka tidak menjadi pengantara antara Allah dengan bangsa Israel seperti Musa, karena sikap mereka, karena tindak landuk mereka, perbuatan mereka tidak mencerminkan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dijabarkan, apa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau mengkritik, Tuhan mau mengingatkan, mau menegur murid-muridnya dan orang banyak bahwa ini ada sebuah pergeseran terjadi, ada sebuah nilai-nilai yang dulunya adalah baik, yang kemudian mulai menjadi berkurang dan akhirnya menjadi tidak baik. Dan ini terus terjadi sampai detik ini. Tolak ukur keberhasilan tadi misalnya. Maka di sini kita boleh belajar satu hal. Pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk apa? Untuk boleh menjaga dirinya dengan baik. Menjaga apa yang dikatakan dengan menjaga apa yang dia lakukan. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Kenapa jadi ukuran keberhasilan ya Bapak Ibu ya? Karena sebuah keberhasilan itu bukan cuma sekedar dengan banyaknya materi yang kita miliki. Punya materi, punya kekayaan baik, ya baik memang gitu ya. Tetapi akan jauh lebih baik ketika keberhasilannya adalah keberhasilan di dalam Tuhan. Dan apa itu? Pertama memiliki integritas. Ya, memiliki integritas. Apa gunanya ketika kamu tidak bisa menerapkan apa yang kamu katakan? Saudara, ketika saya menyiapkan ini pukulan yang sangat besar juga buat saya gitu ya. Menjadi sebuah pembelajaran besar buat saya dan saya selalu bertanya, saya bisa melakukannya atau tidak? Saya bisa menerapkannya atau tidak dalam kehidupan saya? Dan pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mari kita melihat kembali. Betul, tidak semuanya adalah pendeta, tidak semuanya adalah penatua. Tetapi bukankah kita semua adalah hamba Tuhan? Bukankah kita semua adalah anak-anak Tuhan? Bukankah apa yang kita katakan juga didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita? Paling enggak didengar sama anak-anak kita.
Anak-anak ketika mereka kecil bertumbuh, siapa yang mereka lihat? Apakah begitu bayi yang mereka lihat atau bertumbuh mereka langsung lihat tetangga mereka? Tidak. Yang mereka lihat adalah diri kita sebagai orang tua, sebagai om, sebagai tante, sebagai opung, sebagai opa, sebagai oma. Mereka melihat. Dan ketika mereka melihat kita, saudara, pernahkah kita membayangkan bahwa dalam kepala mereka, kita ini adalah sebuah sosok, kita adalah seorang sosok yang sedemikian rupa, yang diperhatikan. Yang kalau Tuhan Yesus mengatakan menjabat atau menduduki kursi Musa, yang memegang tampuk kepemimpinan di dalam kehidupan rumah tangga, yang boleh juga kemudian kita mengajarkan banyak hal, menjadi hakim dalam tanda kutip, saudara. Dan ketika kita menduduki Musa, tempat Musa ini, kursi Musa ini, kalau Tuhan melihat hidup kita, Tuhan melihat diri kita, kira-kira Tuhan akan bilang kayak ayat 3 atau enggak? Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang pendeta Angelin ajarkan padamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan pendeta Angelin. Karena pendeta Angelin mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, ganti kata mereka itu dengan namamu sendiri. Dan ketika itu menggantinya dengan nama sendiri, kok jadi serem ya? Jadi serem. Kenapa? Apa iya yang saya ajarkan itu tidak saya lakukan? Apa iya yang saya katakan terhadap anak saya itu tidak saya perlihatkan dengan sikap saya, dengan perbuatan saya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah sebuah keberhasilan di dalam Tuhan ketika kita boleh menjadi seorang yang berintegritas. Menjadi seorang yang boleh menjalani apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. Entah secara langsung baik sebagai pendeta, sebagai guru sekolah minggu, sebagai penatua, atau yang dalam kehidupan sehari. Sebagai orang tua terhadap anak, sebagai opa dan oma terhadap cucu, sebagai om tante terhadap ponakan. Coba baca ayat 3 ini dan ganti kata mereka itu menjadi nama kita sendiri. Lalu bertanya dan refleksikan. Apa iya Tuhan akan berkata demikian kalau seandainya Tuhan ada dan melihat kita? Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita boleh berhasil di dalam Tuhan? Kita lihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu, janganlah kamu dipanggil rabi, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Saudara, ayat 8 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat yang ada di atasnya. Apa itu ayat-ayat yang di atasnya? Ayat yang ada di atasnya adalah bercerita kembali tentang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yang dikatakan adalah bagaimana mereka suka menerima penghormatan, bagaimana mereka suka dipanggil dengan sebutan rabi, bagaimana mereka suka duduk di tempat yang terhormat, bagaimana mereka suka memakai aksesoris yang memperlihatkan jabatan mereka sebagai seorang rabi, tetapi intinya adalah bagaimana mereka menjadi orang yang sombong. Maka di sini ketika Yesus mengatakan tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan ini disambung, kita lihat juga di dalam ayat 12, dan barang siapa hendak meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudaraku, dari sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa berhasil dalam Tuhan. Selain yang pertama kita memiliki integritas, yang kedua adalah rendah hati. Memiliki satu sikap, memiliki satu pemikiran, memiliki satu pegangan hidup. Bagaimana kita boleh menjadi orang yang rendah hati. Yang tidak gila akan penghormatan. Yang tidak berharap tolong dong lihat nih, aku nih. Kalau nggak ada aku nih gereja nggak jalan. Kalau nggak ada aku ini kegiatan nggak jalan. Saudara, ketika kalimat itu muncul dari mulut kita, maka di sana ada sebuah kesombongan. Maka Tuhan mengatakan no, jangan lakukan itu. Tetapi rendahkanlah dirimu sedemikian rupa, dalam pengertian rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Coba lihat hidupmu. Bapak Ibu, kita boleh ada saat ini itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan.
Ketika kita boleh memiliki ini dan itu, semuanya itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua itu kita boleh dapat. Segala kepintaran kita, segala kepandaian kita, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang pada minggu tanggal 18 Oktober kemarin pendeta TPG Adi menyampaikan soal hidden potensial, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita melihat ini semua adalah asalnya dari Tuhan, kok ya berani-beraninya sombong? Enggak boleh. Kenapa? Karena semuanya ini asalnya dari Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, semua yang kita jalani dalam kehidupan kita tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Maka belajar untuk rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Yang berikutnya saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Saudara, menarik karena di bagian ini dikatakan adalah soal Bapa. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepada siapa ketika kita boleh bergantung, kita boleh bernaung pada orang tua kita. Dan dalam hal ini adalah Bapak kita. Ketika kita lahir, hidup kita benar-benar tergantung pada anugerah, pada kemurahan hati orang tua kita. Mau ngasih makan apa enggak gitu ya, dan seterusnya. Benar-benar semua tergantung sama orang tua. Semakin besar, rasa ketergantungan itu mulai pelan-pelan hilang. Tetapi kalau mau jujur, tetap biar gimana pun adalah orang tua menjadi tempat tergantung kita. Ya, tempat bergantung kita. Bapak itu menjadi sebuah tokoh yang dimana kita merasa oke, dengan adanya Bapak saya merasa diayomi, saya merasa dilindungi, saya merasa diprotek, saya merasa dikasihi sedemikian rupa. Bahwa segala kebutuhan saya itu dipenuhi oleh Bapak kita. Maka jangan marah anak-anak kalau orang tua suka bilang seberapa besarnya dirimu pun tetap di hadapan orang tua adalah you are still my baby gitu ya. Kamu tetap menjadi bayiku, menjadi anakku yang harus aku protek, yang harus aku lindungi, yang harus aku jaga sedemikian rupa. Saudara, konsep Bapa seperti ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan anak terhadap bapaknya. Maka ketika kalimat ayat 9 mengatakan, dan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Maka kalimat ini, ayat ini mau mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Bergantung penuh kepada Sang Bapa. Siapa yang memenuhi segala sesuatu, Dia adalah Bapa yang di sorga. Maka ini adalah bagian yang tadi saya katakan kerendahan hati. Kita punya segala sesuatu ini, itu semua tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Ketika kita boleh menjalani kehidupan kita, itu semua tidak terlepas dari berkat yang dari Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka biarlah ini yang boleh selalu kita amini dalam kehidupan kita. Dan ketika kita boleh menjalani kehidupan kita, maka kita boleh menjalannya dengan baik. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika beberapa hal ini boleh kita lakukan dalam hidup kita, memiliki kehidupan yang memiliki integritas, kita boleh bergantung penuh kepada Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati di dalam kehidupan ini, kita boleh melayani dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena kita melayani dengan penuh rasa syukur, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh diberi kesempatan untuk melayani, untuk boleh melakukan banyak hal, ketika ini semua kita lakukan, Bapak Ibu sadar atau tidak, bahwa hidup kita sudah sangat kaya. Kaya. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi kaya di dalam hati. Kita boleh memiliki sebuah keberhasilan, kita boleh memiliki sebuah kebahagiaan, kita boleh memiliki kedamaian. Dan inilah keberhasilan yang jauh lebih baik dibandingkan keberhasilan dari sisi dunia yang terus mengalami pergeseran dan pergeseran. Tapi bila ini yang boleh terus kita pegang dalam kehidupan kita. Bahwa saya berhasil bukan dengan kacamata dunia, tapi saya berhasil
di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berhasil di dalam Tuhan, tanpa disadari, orang akan mengakui keberhasilan kita di dalam dunia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bagaimana ku kan bernyanyi dengan kasih cintamu. Dapat ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku?
Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bersama-sama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita akan mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, mampukanlah kami untuk boleh terus berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Mampukanlah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi mampukanlah kami agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh menjalani apa yang kami katakan, sehingga orang dapat melihat kasih Tuhan. Mereka boleh belajar mengenal Tuhan melalui apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan di dalam keseharian kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi saat ini, ketika situasi yang tidak terlalu baik karena COVID-19, tetapi juga ada hal-hal yang lain, baik itu demo yang terus terjadi. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai para pemimpin negara kami ketika mereka mengambil keputusan demi keputusan. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat dan dengan baik. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami GKI Kepaduri dengan setiap program kerjanya. Tuhan yang boleh menolong sehingga biarlah apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah itu juga boleh menolong kami di dalam menjalankan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan di GKI Kepaduri ini. Sehingga keberadaan kami juga boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Kami teringat akan teman-teman kami yang menjadi panitia Natal. Tuhan, Kau juga yang boleh menolong dan menyertai segala persiapan yang dilakukan. Sehingga biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui panitia Natal kami boleh ditolong dan dihantar untuk bisa bersuka cita merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah keterbatasan ini. Bapa, kami berdoa juga untuk umat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Biarlah Engkau juga yang boleh menyertai setiap kami yang saat ini masih harus berusaha dengan sangat keras menghadapi situasi yang sulit ini. Dalam usaha kami, di dalam keluarga kami, bahkan dalam kesehatan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh campur tangan. Engkau yang boleh menolong sehingga kami boleh memenuhi setiap kebutuhan keluarga kami, kebutuhan rumah tangga kami dengan baik. Dan Tuhan, Engkau yang boleh menyertai
Setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katus Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang kami tahu saat ini sedang sakit, yang kami sebutkan namanya dalam hati kami. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menilik mereka, Tuhan yang boleh menyertai, sehingga saudara-saudara kami ini boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan keadaannya. Di tengah-tengah keterbatasan kami Bapa, kami juga mau tetap bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan Bapak Beni Wahyudi Cahyono, Bapak Tang Hendi, Ibu Foni Junaina, Saudari Olivia Widyaningsi Kuncoro, Saudari Azaria Fiorarini Caniadi, Saudari Mega Rosalina, Bapak Andreas Wijaya, Ibu Teti Martawati Tambunan, Bapak Sendo Brata Citra, Bapak Tony Nasution, Saudari Esariana, Ibu Rotua Artaria Tambunan, Bapak Hadi Wira Atmaja, Bapak Hasolowan Siregar, Saudara Topan Fernando, Ibu Selvia Herawan, Ibu Erli Christian, Saudara Taufik Hidayat, Saudari Natasha Zoya Hutapea, Saudara Sahala Siahaan, Ibu Ana Oktavia Silalahi, Ibu Wati Ninati Wijaya, Bapak Setio Hutomo Lasmono, Saudara Ebenezer Tambunan, Bapak Supardi Wijaya, Bapak Kesi Christian, dan Ibu Ruth Kristina Sabas. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai saudara-saudara kami ini sehingga bertambah usia setahun lagi. Biarlah Engkau yang boleh terus memberkati, memberikan kesehatan yang baik, memberikan penyertaan dalam usaha, dan Tuhan juga yang boleh menolong dalam setiap pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara, yaitu pertama dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga
dapat juga menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan pada amplop. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mari kita naikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Mari berlimpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa pada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan. Namun kami mohon, terimalah ya Bapa. Kami mohon bantulah kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita keberhasilan, sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Maka dengan sukacita marilah kita menaikkan pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan jurang
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.